我跟他们！这是远东军，你自这儿看的，咱也需要好汉。别放心的。Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Purple Reaper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan suasana kota Pai. Terlihat juga pasukan suku iblis di bawah kepemimpinan Kadun yang sudah tiba di pinggiran kota Pai dengan persenjataan yang lengkap. Dan pasukan suku iblis datang dengan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak dari pasukan pusat dan pasukan cadangan Ji Chuanxiu. Sementara itu Ji Chuanxiu dan Sterling mengamati pergerakan suku iblis dari benteng kota. Melihat mental pasukannya yang menurun, Sterling pun mengangkat moral mereka dengan kata-kata nasionalisnya. Mendengar apa yang dikatakan Sterling, para prajurit pun tertawa dengan santai. Berbeda dengan Sterling, Ji Chuanxiu malah bergegas menulis surat wasiat dan berencana untuk menyerahkan semua komiknya kepada keluarga. Mendengar lelucon yang dikontarkan oleh Ji Chuanxiu, Sterling pun menendangnya sampai Ji Chuanxiu kesakitan. Yang kemudian Sterling meminta Ji Chuanxiu agar pergi saat ada kesempatan. Akan tetapi Ji Chuanxiu menolak dengan alasan kalau Sterling memiliki hutang kepada Ji Chuanxiu. Pada saat yang sama lalu datang wakil Sterling yang melaporkan kalau persiapan telah selesai dan berada di gudang senjata. Mendengar itu Sterling mengajak Ji Chuanxiu pergi ke gudang untuk mengecek semuanya. Sesampainya di gudang senjata, wakil Sterling mengatakan kalau mereka kekurangan persediaan medis. Pada saat yang sama Sterling khawatir dengan persediaan makanan, sehingga dia bertanya kepada wakilnya. Yang kemudian wakilnya itu melaporkan kalau persediaan makanan bisa bertahan selama 1 bulan. Namun saat mereka sedang berdiskusi, terdengar suara perkelahian dari sisi lain. Dengan itu Sterling dan Ji Chuanxiu pun berbalik dan melihat pasukannya yang bertengkar. Yang mana pertengkaran itu terjadi karena pasukan Kem Siu yang melindungi pasukan Lei Hong yang bergabung dengan mereka. Melihat pertengkaran mereka yang sudah mulai memanas, Ji Chuanxiu pun menghentikan mereka dan menghampirinya. Sterling yang ada di sana lalu meminta penjelasan kepada Ji Chuanxiu tentang prajurit Lei Hong yang bergabung dengannya. Kemudian Ji Chuanxiu menjelaskan kalau mereka telah membantunya memukul mundur musuh. Setelah mendengar penjelasan Ji Chuanxiu, Sterling lalu meminta prajuritnya untuk percaya kepada mereka. Yang kemudian Ji Chuanxiu menghampiri mereka dan menyampaikan sebuah lelucon yang membuat mereka semua menjadi tertawa. Di sisi lain, Dilin sedang mengamati suasana timur jauh dari benteng Waren. Di sana juga terlihat Chopa yang meminta Dilin untuk istirahat terlebih dahulu. Saat itu Dilin mengungkapkan pemikirannya dan mengatakan kalau sudah 4 hari pasukan suku iblis tidak muncul. Pada saat yang sama lalu datang Lin Bing yang kesal kepada para bangsawan benteng Waren.
karena telah bertindak semena-mena kepada para prajurit. Mendengar keluhan dari Lin Bing, Dilin pun memerintahkan Copa untuk memanggil para bangsawan agar berkumpul. Beberapa saat kemudian para bangsawan pun berkumpul dan dibiarkan berdiri oleh Dilin. Sampai salah satu dari mereka tidak tahan karena kedinginan dan akan masuk ke dalam. Tapi dia langsung dihentikan oleh prajurit yang ada di sana dan memberitahu bangsawan itu kalau ada yang berani bergerak akan dihukum. Keesokan harinya para bangsawan kembali berkumpul di tempat yang sama. Sampai Copa datang menghampiri mereka dan memberitahu kalau mereka disuruh berkumpul kembali besok pagi. Saat itu Copa juga memberitahu para bangsawan kalau tidak bisa bertahan, mereka bisa pergi dari benteng Waren. Akan tetapi mereka harus meninggalkan prajuritnya tetap di benteng. Yang kemudian satu persatu bangsawan pun mulai pergi dari benteng Waren. Pada saat yang sama Dilin dan Lin Bing menyaksikan kepergian para bangsawan dari atas benteng. Saat itu Dilin menyerahkan semua prajurit yang ditinggalkan para bangsawan kepada Lin Bing. Dengan itu terbongkar tujuan Dilin mengumpulkan para bangsawan adalah untuk mengusir mereka secara halus. 子兵就交给你训练了。放心。 Saat mereka sedang berbincang, datang Copa yang melaporkan kalau pasukan bendera hitam telah dimusnahkan dan Fang Ying telah gugur di Teluk Bulan. Setelah mendengar laporan dari Copa, Dilin langsung menanyakan keadaan pasukan pusat kepadanya. Mendengar itu Copa menjelaskan kalau Sterling memimpin pasukan untuk membunuh Kaisar Dewa Iblis. Sementara itu tidak ada kabar dari Kem Siu. Yang mana hal tersebut membuat Dilin menjadi marah karena Sterling menempatkan dirinya dan pasukan elit keluarga dalam bahaya. Setelah Dilin meredakan amarahnya, dia memerintahkan Copa untuk menyiapkan perlengkapan dan akan berangkat dalam 3 jam. Melihat Dilin akan pergi menyelamatkan Sterling dan Ji Chuan Xiu, Lin Bing berusaha untuk menghentikannya. Akan tetapi setelah mendengar jawaban dari Dilin, Lin Bing pun hanya bisa menerima semuanya. 3个笨蛋！ Sementara itu di benteng kota Pai, terlihat pasukan pusat dan Kem Siu yang sudah siap untuk berperang. Saat itu Ji Chuan Xiu menguatkan prajuritnya yang gugup. Melihat pasukan suku iblis yang mulai mendekat, Sterling pun mengambil komando dan memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Namun saat pasukan suku iblis sudah sangat dekat, Sterling dan Ji Chuan Xiu melihat warga sipil yang dijadikan benteng hidup oleh pasukan suku iblis. Melihat itu, para prajurit juga menurunkan panahnya. Yang mana saat itu prajurit suku iblis membunuh siapa saja yang tidak bisa melanjutkan perjalanan, sehingga membuat Sterling menjadi kesal. Dan banyak di antara prajurit juga berteriak untuk menyuruh warga sipil agar pergi dari sana. Sampai salah satu dari mereka mulai memberontak dan berbalik melawan suku iblis. Mereka juga mengorbankan dirinya untuk melawan prajurit suku iblis. Melihat perjuangan dari para tahanan perang, Sterling pun menguatkan dirinya dan memerintahkan pasukannya untuk menembakkan anak panah. Dengan itu anak panah pun meluncur tanpa melihat dan membunuh setiap prajurit suku iblis dan para warga sipil yang menjadi tahanan. Sesaat kemudian terlihat mayat berserakan di mana-mana.
Yang mana hal itu membuat Kadun menjadi kesal karena rencananya tidak berjalan dengan baik. Dengan itu Kadun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua tawanan yang ada. Setelah itu Sterling dan pasukannya menyanyikan sebuah lagu untuk semua tawanan perang yang gugur untuk keluarga. Saat itu juga terlihat mayat yang berserakan di mana-mana, dengan tawanan perang yang memberontak dibunuh satu persatu oleh suku iblis. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parperiper episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.